Karena katanya traitsnya anak muda itu Iwet is also defined by their flexibility. Jadi anak muda itu generasi sekarang itu they are so flexible gitu. Iya. Gini, kalau orang yang sedang euforia doom spending ya, terus diginiin buat apa sih lo belanja gitu? Lo feel joy banget. Kesel loh. Lo kurang tidur tuh juga bisa jadi hormonal imbalance lo. Iya. Lalu kemudian pola makan lo berantakan, ada yang gak seimbang, itu hormonal imbalance loh. Gue inget banget nih, gue selak langsung ya. Di saat Iwet detoxan. Nah, Ruang Siar Juara mempersembahkan. Tonton eksklusif videonya hanya di Tip Tip setiap Jumat dan dengarkan di Spotify setiap Senin. Iwet NGD Your life with ours. Gue akan buka episode kali ini dengan pertanyaan, mohon dijawab jujur oleh kedua orang teman aku ini. Siap. Would you consider yourself as a flexible person or not? Gue iya. Waduh, berat nih. Gue iya. Coba kita bahas satu-satu ya. Sebelum nunggu dia. Iya. Lo jawab singkat dulu. Gue nanya dulu. Gue enggak. Oh iya deng. Gue kaku. Oh iya benar. Do you consider yourself dulu. as a flexible person or not? Nah, coba lu yang satu-satu ya. Iya. Lu merasa diri lu adalah orang yang cukup fleksibel? Iya. In what way? In many ways. Gitu, dalam artian gue bisa mengerjakan sesuatu yang gue gak suka karena dalam keadaan kepepet, tapi bisa udah, tapi gue kerjain. Oke. Gitu loh. Gue bisa berada di suatu situasi yang mungkin gue gak suka gitu ya. Tapi memang kondisinya gini, gue gak suka berada di sini, tapi gak apa-apa. Untuk kali ini gue lakukan, tapi bisa udah. Oke. Gue bisa. Terus kayak misalnya kondisi apapun, paling gak gini, gue selesain sekali abis udah. Oke. Gak yang langsung gue gak mau nih, gak gue banget gitu. Oke. Berarti lu juga consider yourself sebagai orang yang cukup adaptif terhadap perubahan. Kan orang yang fleksibel gitu kan? Iya. Cukup. Karena kayak kadang-kadang sih lebih kayak gini, gue harus berubah. Jadi bukan karena kemauan ya, keharusan. Oke. Tapi kalau kemauan aside, tapi lu sebenarnya juga nggak punya resistensi kan untuk menerima perubahan, karena lu sebenarnya, iya kan? Lu mah tadi makanya gue bilang gue pertegas. Tapi ini lebih karena keharusan ya. Kalau emang I can stay in the same situation dan gue nyaman, boleh nggak sih gue di sini aja? Kenapa mesti dirubah sih? Oke. Tapi kalau emang udah terpaksa harus banget ya udah. Kalau lu? Gue flexible by choice. Boleh. Gini, gak semua situasi, gak semua bisa. keadaan. Gue mesti pilih. Jadi gini, gue tuh sebenarnya dasarnya kaku. Iya. Mirip sama lo. Iya. Ya. Gue tuh semua follow by the rules. Ya. Rock gue. Kan ribet sendiri kan, biarin aja. Siapa suruh pakai baby doll? Lagi serius juga. Lagian pakai baby doll. Siapa namanya itu perempuan yang di Richie Rich, temennya Richie Rich, yang bajunya kayak gini. Asli. Ada tuh perempuan yang gue tahu yang baju pink ya. Bukannya merah. Lupa gue, pokoknya bajunya kayak gini, bawahnya pakai stocking. Sama ini, Bo, Annie kan juga begini. Ribet banget ngomong baju lo. Lanjut. Gue itu flexible by choice. Kenapa gue bilang flexible by choice? Biasanya adalah ini terjadi di pekerjaan. Kalau di pekerjaan, gue gak bisa 100% menjadi orang yang tidak fleksibel. Oke. Ya, yang tidak fleksibel, atau menjadi 100% orang yang sangat fleksibel. Oke. Gak bisa. Jadi gue mesti lihat kondisinya. Ada masa dimana gak mau follow my rules, that's it. Ada masanya gak bisa kita ikutin sama peraturannya, kita ikutin ini ya. Tapi ada masanya juga gak bisa, kita harus berubah. Mari kita berubah. Oke. Gitu. Gue pikir tuh, jadi lu dalam satu situasi bisa fleksibel ya? Bisa. Enggak. Masa bisa fleksibel, bisa juga enggak gitu ya? By choice. Gue melihat dulu kondisinya. Ini gue harus bersikap seperti apa, fleksibel atau tidak gitu. Berarti lu kayak ambivert gitu ya? Ambivert. Di tengah-tengah gitu ya? Bener. Karena menurut gue segala sesuatu tetap harus ikut pada aturan. Tapi by defaultnya lu sebenarnya adalah bukan orang yang fleksibel. Enggak juga ya. Enggak. Kalau lu kan by defaultnya orang yang fleksibel. Iya kan? Gue by default bukan orang yang fleksibel. Iya. But Dan lu of stay, course you guys know. Iya.
Sekaku contoh, gue tuh janjian pergi nonton sama Angie di bioskop, si Angie ngajak Eca, bete loh gue. Iya. Gue tuh janjian sama lu loh, Cin. Gue tuh pengen ngobrol cuma sama lu. Kok lu bawa orang lain? Sekaku itu gue, ya kan? Iya. Misalnya lu keluar rumah gitu, kita nongkrong makan kue di Marche yuk, anjrit. Tiba-tiba gue belok gitu. Gue maunya makan putu mayang aja deh, gue nggak jadi cake kan. Lu bisa bete tuh ya. Kan rencananya gak gitu nih. Iya. Lo gak fleksibel, betul. Gue tuh memang bukan orang yang fleksibel. Makanya sebetulnya apa tuh tadi? Enggak, gue mau nanya, kenapa lo nanya soal si fleksibel ini? Karena katanya traitsnya anak muda itu, Iwet, is also defined by their flexibility. Jadi anak muda itu generasi sekarang itu they are so flexible gitu. Iya. Gini, gue punya contoh. Misalnya. Gue ngerti nih, bukan cuman masalah generasi sekarang, generasi dulu atau apa. Tapi orang yang berusia muda biasanya lebih fleksibel. Lu lupa zaman dulu gue bisa bangun tidur, aku mau ke Singapura terus gue berangkat. Baru tadi gue mau nanya intermezzo ya. Walaupun gue sekarang gue masuk kategori orang fleksibel, di saat kita bertambah umur, gue tuh kayak mulai yang aduh. Sebetulnya dari jawaban lu tuh sebetulnya menyimpulkan bahwa walaupun default lu orang yang fleksibel, ketika lu sudah bertambah umur, kewajiban makin banyak, situasi beban hidup makin banyak, udah mulai susah tuh untuk fleksibel. Betul. Pinter banget. Kalau pinter sih, karena gue merasa gue tua sekarang, monyong. Tapi bener loh. Nggak, lo yang nggak fleksibel di saat lo bertambah umur makin kekes tuh ya. Nah muda aja gue nggak fleksibel, apalagi gue tua sekarang. Gue nanya, apakah ini ada hubungannya ketidakfleksibilitasan kita itu karena berkurangnya kadar kolagen dalam hidup kita? Kenapa jadi kolagen sih? Kolagen itu yang melenturkan kita loh. Kita mulai dari kulit, sendi-sendi, bener nggak sih? Coba dan di saat kolagen masih berlimpah ruah, lo tuh sangatlah fleksibel. Enggak, gue gak setuju. Nggak gitu rumusnya. Walaupun emang as we age kita kehilangan kolagen, tapi enggak juga. Karena menurut gue ya, yang membuat kita tuh jauh lebih mempertimbangkan perubahan dan memeluk perubahan, karena kita tahu bahwa hidup ini tuh tidak seimpulsif itu. Kita tahu bahwa hidup ini tuh tidak selalu mengenai kita. Punya kewajiban, punya beban. Beban gak cuma buat diri sendiri, tapi buat orang lain. Gak cuma buat keluarga anak, tapi juga buat lingkungan. Bertanya, ini tuh ada gak sih hubungannya? Kan tadi rumusnya ketemu gitu ya, bahwa yang lebih fleksibel itu adalah orang-orang yang lebih muda gitu ya. Apakah karena mereka itu menjadi fleksibel di usia muda itu karena banyak juga belum tahu? Ngerti gak lo? Kalau kita kan udah tahu banyak hal ya. Bukan belum tahu, tapi emang belum dipakai aja semuanya. Belum nyampe menurut gue sih. Belum tahu karena kayak belum tahu resiko, belum nyampe aja ya. Mereka belum ngerti bahwa bukan cuman billing lo yang harus dibayar, tapi juga ada politik kantor misalnya. Mereka belum ketemu. Atau misalnya lagi bukan cuman bayar cicilan. Bukan cuman ngurusin hari ini aja loh. Tapi ada hari depan yang harus kita pikirin bareng-bareng. Di saat lo menemukan permasalahan hidup, gak langsung lo harus menemukan jalan keluarnya ya. Di saat lo lagi mengalami kesusahan hidup gitu ya, lo gak bisa segera menyelesaikannya dengan misalnya, karena ada istilah doom spending tuh sekarang kan ya. Itu juga menurut gue itu juga nah ini udah kelihatan orang tua nih gak ngerti istilah anak muda. Itu juga menurut gue juga salah satu traitsnya anak muda tuh. Iya makanya gitu. Kayak tadi kan lo bilang kan, kenapa? Bentar, sorry ya. Tapi gak makanya kayak Vina Panduwinata deh. kayak macam festival, kayak power lo kenceng banget ya. Agak jauh banget. Gak apa-apa kok. Nah benar ya. Tapi segini Bianca Castafiore tahu gak lo? Di komik Tintin kalau pegang mic segini nih. Tapi kan cukup ya. Mas cukup kan ya. Kita udah hampir 500 episode. Gue gak tahu nama lu loh. Siapa sih mas namanya? Rana. Suara aku jelas Mas Rana. Tapi gak usah jauh-jauh. Segini aja. Oke, balik lagi. Kalau kita ngomongin soal anak muda, di saat benar kata tadi lo bilang belum nyampe, belum ketemu, belum tahu gitu kan ya. Ribet aja deh. Dengan permasalahan kehidupan banyak belum tahunya. Dan di saat mereka punya masalah hidup, kan emang paling enak kayak zaman kita dulu deh. Nih ya, kita cerita aja nih ya, sebelum kita mulai rekaman. Ini orang dua ini tuh lagi ngebahas soal sebuah brand
brand yang dulu sering banget kita beli banget gitu Iya. kan ya. Terus istilahnya tuh dulu gini, harganya cukup mahal, tapi di saat itu lo nggak mikir. Iya. Bahkan kali pekerjaan baru diangan, kayaknya minggu depan gue kerja nih. Iya. Oke, gue akan beli tuh. Beli nih, Iya. beli nih, beli nih. Iya. Ya kan. Nah maksudnya kan di saat itu kan terus gue terparah dengan Dave bilang gini, kangen gak sih lo ke masa-masa di mana dulu tuh kita spending money tuh nggak pakai mikir, cepet aja dibeli aja Iya. apa yang lo mau gitu kan Iya. ya. Karena kan sekarang kita banyak mikirnya kan, ya Iya. kan. Dulu kan kita punya masalah nggak punya masalah, kayaknya kita hadapi dengan Belanja. yoi. Ini gue pengen deketan tapi kabel gue lu aja. Iya benar. Ribet banget hidup gue episode kali ini. Ya baju ya baju celana ya kabel. deh lu tak lagi rambut lu tuh. Tapi gue nanya ya. Masalah fleksibilitasan ini itu kira-kira akan mulai bergeraknya atau mulai berubahnya di usia berapa? Kan tadi dibilangnya ini traitsnya anak muda ya. Ya. Nah, mulai kapan tuh? Apakah ketika mereka mulai menemukan kenyataan hidup itu tidak seindah itu? 30 lah. Kan tadi gue mau bilang tadinya adalah di saat lo menikah dan punya anak. Tapi pada kenyataannya enggak juga ya. Banyak juga kan yang usia-usia muda Betul. punya anak. Dan gue juga pernah Betul. mengalami di masa punya anak. Ya liburan aja berangkat sama Iya, anak-anak, gak pakai iya, mikir iya. gitu kan ya. Nah, kalau lo tuh sebenarnya asli jangan terlalu nyender boleh gak sih? Gue ngeliatnya kayak gini nih tuh. Oke, berarti gue gini. Iya lo majuan dikit. ya. Nah, terus Ya coba ini gini. ribet ini, banget. Udah ya, deh, udah deh. ribet banget nih. Yuk. Oke. Yang denger di Spotify nggak tahu kan lagi ngapain, makannya nonton. Bayar Ada, dikit ya, ada. biar bisa nonton lagi ngapain kita. Lu mau Lupa nanya apa lu tadi? Lu mau sama nanya gua. apa? Lu aslinya gimana sebenarnya? Dari Manado muda? om. Bukan. Saya aslinya dari Tapi Manado. gini tunggu, kalau bertanya soal aslinya, lo yang tadi bilang lo Kaku. adalah orang yang Dari kaku. muda. Dari Tapi muda lo gue kan juga kaku. dari muda ada masanya lo juga Gini. melakukan doom spending lo. Iya, dari muda memang gue kaku. Tapi waktu muda akal sehat gue untuk ikut terjebak dalam doom spending masih lebih pendek, Wet. Masih lebih Paham. pendek gitu. Oke. Jadi Emang berarti walaupun poin tadi belum punya otak gitu ya, otaknya masih Iya, belum iya, lengkap iya. gitu ya. Sama gini ya, to be fair, kita juga harus we need to factor in situasi kehidupan zaman sekarang yang a lot more stressful Iya sih. Iya. kepada generasi sekarang. Iya. Nih ya. Kondisi ekonomi, kondisi politik, Iya. itu tuh very stressful loh. Post pandemi. Betul. Kalau waktu gue di umur Hana mungkin milenial Z gitu, cari duit gampang banget. Iya. Gue jajan tuh nongkrong di kantin Murah lah. murah banget. Iya. Iya, Iya. iya. Kayak tadi deh kita ngebahas brand yang kita ngomongin, inflasi harga kain aja juga terjadi ternyata kan. Iya, lah gue nonton bioskop 15.000 ya Iya. apa? Iya. Nah, kata dia kalau lo balik nanya, kapan seseorang tuh menjadi dewasa ya, katanya dia udah mulai lebih jadi kayak kurang fleksibel gitu ya. Di Iya. saat usia katanya 25 tahun. Karena katanya otak kita tuh akan sempurna terbentuknya, kita lebih bisa berpikir dengan akal sehat, kepake benar tuh semuanya tuh adalah di saat kita berusia 25 tahun. Makanya kan ada wacana di mana ya tuh, di Amerika apa di Eropa tuh ya, mau dinaikin batas usia anak itu yang masuk kategori dewasa itu tuh usia berapa gitu. Karena Oke. kayak tadi Oke. kesempurnaannya tuh belum otaknya tuh belum bisa dipakai untuk berpikir dengan Iya. sempurna. Frontal lobe kita tuh Mm-mm. belum fully develop Yes. kalau lo belum usia 25 tahun. Si frontal lobe ini sebenarnya fungsinya buat apa? Kita mikir Iya, personality kita. judgment. Yes. Oh. Self control. Itu di 25 baru terdevelop sempurna. Iya, nggak sempurna tapi mulai ada tuh sense-nya tuh. Iya, fully Ya kan? develop di umur 25. Sama memory storage. Oh, itu Mungkin semua di umur 25. Yes. Oke, gitu. oke, Jadi oke. kayak tadi gitu ya, membahas mengenai doom spending ini juga diskusi yang rame banget di sosial media. Karena banyak anak-anak muda sekarang merasa bahwa ternyata yang terjadi pada kita nih doom spending. Penyebabnya dulu ya, yang tadi kan gue bilang nggak nyalahin loh, kita nggak ngejudge. Iya. Gue malah I pity you guys gitu, bahwa masa depan kalian nih generasi muda ini jauh lebih berat banget daripada kita waktu kita muda. yes. Waktu kita muda mah very easy, very colorful lah Betul. life. Nah kalau kita ngomongin soal doom spending atau istilahnya impulsive buying, ini tuh karena memang salah satunya adalah kan kita tahu tadi Dave bilang situasi ekonomi tuh lagi nggak jelas. Kita tuh kayaknya pressure banget ngadapin kehidupan. Ya kan kontrol stres kita tuh jadi kayak aduh gimana ya? Kita tuh kayak stres terus gitu kan ya, mau nggak stres tapi nggak bisa gitu kan ya. Nah doom spending itu adalah pelariannya kita, Bo. Yes. Pelariannya manusia-manusia ini walaupun sebenarnya kondisi keuangannya juga nggak mendukung. Nggak bagus-bagus juga. Quick fix dari Iya. situasi yang kayaknya menurut kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa perbaiki. Pembahasan kita waktu
waktu itu adalah lipstick effect dari buku yang terbit tahun 98 yang menyebabkan kepada doom spending. Itu sebabnya kenapa sekarang ya toh Labubu, minyak wangi, skincare, beli lipstick, beli bedak nggak kelar-kelar. Iya, Nonton itu selalu rame tuh. ya kan? Beli syak. Kemarin gue habis beli sapu tangan 10 biji. Buat apa? Buat apa gue tanya? Gue awalnya cuma kayak lucu ya buat jas ya, buat handkerchief gini. Kok tapi cuma 20.000 ya masih cuma beli satu ya, pilih 10 ya udah deh ya. Jadi berarti bisa dibilang doom spending ini tuh sebenarnya terjadi untuk membuat perasaan hati kita lebih baik. Pelarian kita. Iya kan? Karena kondisi di luaran itu sangat sedang tidak baik-baik. Sama sebetulnya. Gue suka tuh setiap kali kalau gue nanya lo gitu, di mana Nek? Biasa lagi di mall gitu. Lu mah kayu udah enggak ya? Dia lagi di mall gitu. Emang gue pernah jawab gitu? Misalnya gitu, lo lagi di toko gitu. Ngapain? Lagi stress release. Kan lu suka kan menyalurkannya dengan berbelanja. Dan lu sendiri bilang, gue tuh perlu merasa I need to have a sense of control. Gue tuh gini, lu stress, lu gak punya duit, lu stres karena pekerjaan, tapi kok lu belanja? Logikanya gimana sih gitu? Tapi sense of control itu kan yang lu cari. When you spend your money, dapat something in return, itu kan makes you feel good. Yang harus digaris bawahi adalah doom spending, it's not a self care. Gue tuh tadi baru mau nyaut itu sebenarnya. Menurut gue gini, banyak orang yang menyalahartikan dan kemudian membuat justifikasi atau pembenaran-pembenaran dari kelakuan-kelakuan ini, gitu ya. Bahwa ya selama gue happy, ya udah gue lakuin aja. Kan yang lo cari adalah happiness-nya. Atau bahkan kadang-kadang ada temen-temennya gini, as long as you are happy, do it, gitu ya. Karena sebenarnya menurut gue nih, itu tuh jauh lebih dalam lagi daripada itu loh. Ya, dan kalau misalnya lo melihat ada temen lo yang melakukan itu, doom spending, lipstick effect atau apapun itu, pertanyaan nih, bijak nggak kalau lo bilang as long as you're happy, do it? Enggak sih. Tapi kan sebenarnya gini, ya enggak. Kalau dia nggak happy, it leads to dia stres, depresi. Masalahnya gini, Nji. Dengan dia berbelanja itu nggak selesai lo masalahnya. Seharusnya yang dibenerin adalah akar permasalahannya, bukan lo cover dengan beli minyak wangi, beli handkerchief 20 pieces dan lain-lain, right? Mungkin jalan tengahnya adalah gini. Kalau orang yang sedang euforia doom spending ya, terus diginiin, buat apa sih lo belanja? Lo kill joy banget, kesel loh. Joy killer. Jadi mungkin gini, do not encourage the act. Tapi lu tetap bisa memvalidasi apa yang dia rasa. Atau misalnya kayak gini, lagi gak baik-baik ya semuanya. Gak juga ya. Tapi tunggu. Gue setuju kayak gini. Yang dulu kita lakukan, jujur-jujuran ya, di saat kita tahu teman kita stres, mau ke toko, kan di-encourage kayak. Di-encourage. Itu yang gak boleh. Jadi mungkin benar, you don't kill the joy kayak tadi. Buat apa sih lo belanja? Tapi juga gak mengencourage ke toko yuk gitu kan. Beli ini yuk, liburan yuk. Nah itu kan paling sering tuh ya. Balik lagi nih, akar permasalahannya ya, kalau misalnya kita telaah gitu bahwa doom spending, lipstick effect atau apapun itu adalah problematika di internal kita nih sebenarnya, gitu ya. Ada perasaan mungkin anxious, ada stresnya, ada mungkin lo lagi merasa tidak puas dengan sesuatu, lo lagi tidak happy dengan sesuatu. Itu dulu tuh yang ditelaah. Itu semua sebetulnya kategorinya ke emotional trigger. Betul. Sebetulnya kegiatan. Betul. Macam gampang ya. Macam gampang, benar. Kayak gampang banget ngomonginnya. Ininya, itunya dulu. Iya benar. Tapi kan maksud gue gini, paling tidak dengan mendengarkan podcast kita, obrolan kita ini paling jadi kita gini ngomong loh. Buat diri sendiri loh. Benar berobat jalan kan kita. Paling gak jadi gini loh. Iya lagi. Iya emang. Gue ternyata selama ini beli itu semua tuh secara fungsi enggak. Betul. Terus kalau ditelaah lagi, iya loh gue lagi stres ternyata. Sama satu lagi deh yang perlu kita tanya. Lo di saat lo beli barang itu kan lo pasti happy. Tapi seberapa lama sih lo sesenangnya? Nah, kepuasan sesaat loh bener. Itu dia. Itu yang sering kayak terjadi. Gampang ya. Balik lagi kayak gampang ya. Tapi ya kita kan lagi ngomong di kaca sih sebenarnya. Tapi satu lagi, itu kan tadi masih emosional yang datangnya dari dalam. Ternyata
physical problem lo itu juga bisa punya kontribusi terhadap keadaan itu. Iya. Yes. Jadi sebetulnya trigger, kan tadi kita membahas mengenai doom spending. Itu kan triggernya bisa emotional, bisa physical. Betul. Satu lagi yang gue mau nambahin mengenai emotional ya, emotional trigger, loneliness. Nah, itu masuk ke dalam situ. Nah. Boredom. A lot of people are feeling very lonely. Yes. Makin jauh. Are feeling very lonely these days. Karena saking lonely-nya ya. Iya, you know. Nah, kalau masuk ke physical trigger, maaf nih Om Tante, orang-orang kayak kita gini harus udah mulai menyadari. Betul. Ya, Bukan hanya ini nih. bukan hanya dede-dede, tapi orang kayak kita nih hormonal changes di badan kita yang udah nggak muda lagi. Betul. Itu berpengaruh loh. Kemarin gue ketemu lo, kayaknya alis lo belum segondrong sekarang. Gue tadi mau komentar, tapi gue hormonal nih. Iya. Tapi gini ya, satu hal loh, ngomongin soal hormonal imbalance, hormonal imbalance itu juga nggak cuma terjadi pada kita loh. Iya, di usia kita yang sudah mau masuk 50 dan sebagainya, betul. Hormonnya memang lagi bergejolak, berubah-ubah. Lo kurang tidur tuh juga bisa jadi hormonal imbalance loh. Iya. Lalu kemudian pola makan lo. Pola makan lo berantakan, ada yang gak seimbang, itu hormonal imbalance loh. Gue inget banget, nih gue selak langsung ya. Di saat Iwet detoxan. Nah, di saat dia cuma makan buah, dia cuma minum buah atau apalah itu kan lo kan spendingnya gokil kan. Lo memang gak beli makanan, tapi lo beli segala macam kebandaan-bandaan itu kan. bentar. Iya gak ya? Apa gue marah-marah ya? Itu juga, itu juga. Ya, tapi maksud gue hal-hal seperti itu juga sangat berpengaruh. Makanya balik lagi nih, soal doom spending ini, ada baiknya loh kita ngelihat dulu ke dalam what's wrong with me. Ya, mengenali yang menjadi trigger kita tuh apa gitu loh. Kita sih sebetulnya sampai sekarang masih belajar berkenalan gitu. Betul. Tadi kan kita membahas ya, generasi muda itu adalah generasi yang traitsnya adalah very flexible. Udah deh Jack, kita ini generasi tua yang agak sedikit terlambat untuk belajar. Betul. Udahlah sedikit terlambat, kita by nature juga bukan orang yang gampang menyesuaikan diri. Nah, beruntungnya kalian, walaupun situasi hidup kalian jauh lebih susah, tapi thank God kalian adalah manusia-manusia yang jauh lebih fleksibel. Betul. Iya kan? Sebenarnya lebih bisa adaptif dengan segala perubahan. Lu tuh lebih adaptif. Aku suka ya ada satu artikelnya Psychology Today itu yang bilang doom spending itu bisa diobatin dengan doom saving. Oh, maksudnya? Apalagi? Gini, kan di urge nih buat gue. Kan gini ya, kenapa disebut doom spending? Karena pada saat lu stres, lu tuh pengen a sense of control. Iya dong. You want to spend your money, right? Iya. Daripada lu spend your money belanja barang-barang yang gak pugu, ini mah spendingnya dapat. Tetap spending. Keluar duitnya lu keluarin, you buy something, tapi untuk saving, untuk investasi. Beli sesuatu kan? Like insurance misalnya. Yes, beli sesuatu kan? Benar sih, setuju. Lu beli a sense of security di masa depan lo. Jadi spendingnya tuh dapat. Iya. Karena kan satu lagi ya, kalau kita mau ngomongin soal stres yang terjadi belakangan ini, bukan nggak mungkin stres itu juga it will lead to physical lo juga nanti bisa kena. Nih contohnya deh 2 teman gue yang karena stres juga kan, sakit nih. Lo pada sakit, ya kan sakit berat, ya kan. Itu kan juga salah satunya. Gue inget tuh soal doom saving itu pada zaman pandemi. Ada beberapa teman-teman gue stres. Yang mereka lakukan adalah beli lukisan kripto. Lukisan apa tuh dulu? Bukan kripto. Yang gerak-gerak itu. NFT. Belanja NFT kayak orang gila. Iya. Terus gue sampai gini, ini apa lagi? Kripto itu kan juga kan? Iya, sama. Iya benar. Terus kemudian ada lagi yang bukan cuma NFT tadi ya, terus kemudian kriptoan itu beli saham. Iya. Itu Sampai ada pas yang lagi stres. Iya. Yang lagi momen stres itu dia nggak tidur ngeliatin bursa. Oh iya, tahu gue. Dan gue jadi gini. Oh, emang gatal aja pengen buang duit. Ini tuh yang namanya doom saving. Iya. Jadi you spend your money. Iya. Untuk saving. Iya. Cuma dia earn something lagi which is saving itu. Iya. Ada lagi yang beli emas. Iya. Ada lagi yang beli lagi adalah obligasi. Iya. Obligasi retail. Cakep ya gitu. Kayaknya lebih bisa diterima akal sehat lo dong gitu. Nah, ini menarik nih. Kan tapi gue ngerti. Tetap ya, kalau udah ada kata-kata dooms di depannya, baik itu spending maupun saving, tetap lo lihat ke dalam lagi. Are you okay? Is anything
happening to you. And if Gitu ya. you're not Self-check. okay, harus dicari tahu kenapa. Ya kan, balik lagi ke akar permasalahannya tadi. Sama ya untuk generasi Make yang sense. fleksibel Make ini. sense. I just want to challenge everybody gitu ya. Lo terjebak dalam you stuck in a rut dengan doom spending. Kan katanya lo generasi yang fleksibel. Masa sih lo nggak bisa mengubah? Iya kan mindset lo, lifestyle lo dari doom spending Iya. ke doom saving. Gua Masa ngerti. sih lo nggak pengen menjadi pribadi Bener. yang generasi Bener. yang lebih fleksibel? Bener. You secure your Yes. own Yes. masa depan bahasa Inggrisnya apa sih? Future. You secure your own future. Nah, dan paling Bagus. penting tuh yang harus kita prioritasin adalah balik lagi nih belajar dari kejadian 2 teman gue adalah masalah kesehatan. Iya. You'll never know loh. Kalau dulu kan kayak masalah Dave deh, sakit jantung tuh kan kita taunya adalah orang-orang yang usianya udah di atas Tua. 50 udah tua lah. Iya. Tapi sekarang semakin muda loh, semakin Iya. banyak loh orang-orang yang terkena penyakit jantung dan sakit macam-macam Iya. gitu kan ya. Lo Iya. stres yang paling sederhana aja deh, GERD, Iya. mah. Iya. Sama ya, itu research yang di artikel Hana bilang ya, survei terbaru di Amerika gara-gara pandemi ya, ini no wonder orang-orang pada stres semua. Penduduk Amerika yang punya tabungan itu less than half loh, Iya. Nek. Iya. Yes, seperempatnya lagi punya tabungan di tabungan itu cuma $2,000. $2,000 berapa sih, Bo? Sekitar 30 juta. Tuh, Buat hidup selamanya. yes. Iya. Dan setengahnya lagi udah nggak punya kerjaan, Nah. baru di lay off. Gue nambahin sedikit ya. Tadi kan Dave bilang, nih mumpung masih muda, mumpung lo masih fleksibel, mulai deh diubah habitnya. Karena begitu udah nyampe umur kayak kita gini nih, ya mau Iya. pivot, Iya. mau goyang kiri, goyang Iya. kanan, itu rentak badan. Iya, Cin, umur kayak gini lu baru kan? mau mulai kepikiran Nah. premi asuransi, udah mahal. Nah, itu dia. Pas banget kalau kita tuh masih pada muda-muda Gen Z deh sama si milenial ini. Karena kita tahu tadi ya fleksibelnya kita nih, saking fleksibelnya Iya, kita. iya. Itu tuh juga menyebabkan kita juga rentan terkena penyakit loh. Iya. Ya, yang Iya. sesederhana stres deh. Yes. Akibat dari stres itu kan banyak ya. Yes. Kalau gue selalu bilang, stress is the mother of all illness. Yes. Iya. Iya gak sih? Terus surveinya si yang tadi itu ya juga didiscovered bahwa biaya obat, Naik biaya loh, Bo. pelayanan semua naik. Asuransi juga. Yes. Iya. That's Iya. why. Jadi bukan Jadi cuma sepatu sama kain aja yang naik ya. Mulailah secepat mungkin. Sebenarnya gini, ini ngomongin soal tadi harga asuransi gitu ya kan, banyak banget yang komplain nih, gila harga mahal asuransi banget. naik segala macam gini gitu segala macam. Sebenarnya kalau lo compare sama naiknya biaya kesehatan, itu nggak ada apa-apanya. Bukan Nah, lagi, makanya Bo. yang tadi Dave bilang tuh, if you can start early, Yes. do it now. Karena doom Sesederhana saving gini ya. itu termasuk salah satunya adalah investasi Iya. di masa depan lo. Betul. Kayak gini deh, kalau ngomongin soal tadi kesehatan. Lo kalau ke dokter spesialis deh, dokter spesialis anak deh. Kalau gue tuh kan paling sering ketemu dokter spesialis anak. Di zaman gue, itu mah cuma 2,5. Sekarang berapa? Iya. Lo mau tahu nggak harga psikiater itu 1 jam berapa? Berapa? 800 udah bilang. 800.000, Bo. Iya. Sejam doang. Sejam doang. Kalau Belnya misalnya kalau nambah waktunya lu masih belum beres nih cerita lu, per 15 menit di charge lagi. Berapa? Oh. Belum tahu. Oh, baru mau makan ya. Baru mau. Padahal bisa gratis loh. Caranya? Gue kan nasabahnya Allianz ya. Gue baru baca tuh ada promonya dia. Ada produk barunya dia yang kalau lu konsultasi sama untuk gangguan mental, gangguan untuk kesehatan gizi di Halodoc itu gratis. Masa? Iya. Tapi kalau lu nasabah produk barunya ini. Nah, yang gue tahu Oh. Allianz Flexi Medical itu kan. Nah itu Betul. gratis Nek. Allianz Flexi Medical ini kan adalah asuransi kesehatan fleksibel yang fitur-fiturnya ini disesuaikan banget sama kita bukan kita sih, maaf ya. Sama Generasi yang kebutuhan fleksibel. generasi fleksibel, generasi fleksibel ini itu sih Yes. generasi yang memiliki banyak tantangan, ya kan, tantangan hidup tuh kan banyak banget, perubahan zaman. Nah, itu tuh ya. Jadi generasi ini tuh bisa bertahan, bertumbuh dan juga semua itu bisa dilakukan dengan fleksibel. Iya. Jadi yang layak diacungi jempol juga sebenarnya adalah Allianz yang juga mau berubah, Itu menyesuaikan produknya Iya. sesuai dengan kebutuhan zaman. Gue suka part dari produknya Allianz yang Allianz Flexi Medical ini adalah ini nih. Kita dulu nih ya nggak beli insurance kan karena kesel.
ngapain gue beli sesuatu yang nggak ada barangnya? Iya. Nggak nyata gitu ya. Iya kalau gue sakit. Kalau gue nggak sakit gimana? Uang gue hilang dong. Iya. Nah, ini. Dan itu menjadi problem utama kan. Kenapa banyak orang tidak mau membeli produk insurance? Yes. Nah, lo tahu nggak di produk ini nih, produk terbaru ini, yang menarik adalah, misal nih, lo bayar ya, gitu ya, setahun lo nggak pakai nih, lo nggak klaim, karena lo sehat. Kalau mobil kan dulu bisa dibaretin. Betul. Ya nggak gitu dong caranya. Kan sering banget kayak gitu Iya. kan. Misalnya lo sehat gitu ya, lo akan dapat reward 5%. Kalau misalnya tahun kedua lo kan bayar lagi full, ternyata lo nggak sakit lagi, 10% balik tuh uangnya. Ya. Terus kemudian tahun ketiga naik lagi, jadi 20% dan seterusnya sampai tahun kelima nih. Nah, uang yang kesimpan itu tuh ibarat kata tuh kayak lo jadi punya pegangan untuk dipakai rawat jalan. Tadi konsultasi. Iya. Kalau lo sakit, betul. lo jadi kayak punya dana darurat kesehatan. Semacam. Iya. Semacam. Yang udah disiapin sama Allianz Flexi Medical ini gitu ya. Yang ada versi syariahnya loh, namanya Alisha. Nah itu dia. Cuma menurut gue tadi balik lagi soal fleksibel itu ya, bahwa tuh kan nggak cuman kita loh yang harus fleksibel, tapi bahkan perusahaan pun, bahkan perusahaan asuransi yang dikenal sangat kaku. Iya. Karena kan mereka harus comply ya. Iya. Mereka masih bisa loh memfleksibelkan dirinya. Betul. Sekarang ya ngomongin soal kekakuan perusahaan asuransi. Kalau Allianz yang produk yang baru ini yang tadi kita perkenalkan, itu ada satu manfaat ya, benefit khusus, fitur khusus yang di rumah sakit rekanannya dia cepet, Bo. Itu nggak nama pakai lama, nggak pakai kaku. Fleksibel paket rawat inap, dan ini disupport sama rumah sakit rekanan Allianz yang cashless, cepat dan tadi lu bilang tadi ya, dan transparan, Bo, jelas semuanya. Gue cerita pengalaman ya, waktu gue masuk UGD, terus kemudian dibilang stroke, mau masuk kamar tuh kan lama banget ya. Nunggunya lama. Nunggu lama banget, Bo. Ada setengah hari kali. Dengan alasan itu kita tunggu insurance-nya dulu ya, Pak. Jadi begitu insurance-nya bilang oke, approve, masuk. Nah ini nggak perlu selama pakai rumah sakit rekanannya. Betul. Dan balik lagi kayak tadi Dave bilang ya. Kayak Dave bilang, di saat kita Iwet bilang apa tadi ya? Kalau kita sehat, itu ada yang namanya kita tuh bisa dapat flexi benefit ya. Rawat, yaitu tuh reward kesehatan. Ini bisa sampai 20%. Kalau lo kan tadi tahun pertama 5%, terus 10%. Yes, 15%, 20%. Ya, jadi ini bisa dipakai untuk rawat jalan tanpa harus nambah premi. Betul. Jadi boleh dibilang gini ya, sehat, sakit lo dijamin, sehat lo dapat reward. Emang gitu dong, karena kan kita maunya sehat terus ya sebenarnya ya. Iya, berdoanya tapi sehat lo dapat reward. Jadi ya kan? ini tuh sebenarnya menurut gue balik lagi gitu ya, sebuah gambaran bahwa menjadi orang yang fleksibel itu, kalau lo masih punya kemampuan itu ya, gunakanlah sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Dan gue sih ingin mengucapkan terima kasih loh kepada teman-teman sahabat YOLO rata-rata yang masih usianya di bawah-bawah kita gitu ya. Dari lo generasi yang fleksibel, gue tuh banyak belajar loh. Gue belajar menyesuaikan diri, gue belajar mengubah apa yang tadinya tidak baik, mencari dan menggali potensi diri dan situasi gitu. So I thank you guys. Tapi kali ini boleh dong kita kasih challenge ya. We challenge you to also alter yourself. Betul. Start investing in your future, please. Fleksibilitasnya itu lebih diluasin, Bo. Ya, fleksibel tadi dalam artian kalau kita biasanya doom spending, please now doom saving. Nah, kita spending untuk hal yang lebih positif dan juga bermanfaat untuk kita. betul sekali. Untuk lengkapnya, kalau misalnya pengen tahu soal produknya Allianz tadi, langsung aja ke alz.id/generasi fleksibel. Generasinya tuh GENERAZI fleksibel. Jadi udah paham ya. Saat ini memang kalau kita mau ngomongin kok kayaknya zaman makin susah, banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan kayaknya kita tuh permasalahan ada-ada aja gitu ya. Kita harus hadapi karena mau gak mau ya it's life gitu. Di saat kita stres boleh banget stres, tapi banyak yang harus kita perhatikan juga dan harus kita jaga ya kan. Kalau kita stres it leads to penyakit. Nah daripada kita nanti di saat sakit kita puyeng sendiri, gak punya proteksinya, lo sakit udah stres,
lo akan nambah stres kalau lo nggak punya perlindungannya, ya nggak sih? Kayak gini, anjir gue sakit, nanti gue bayar pakai apa nih? Pakai daun kan kagak. Nah itu dia. Makanya start saving dengan cara yang tadi Dave bilang doom saving, dengan cara kita tuh punya asuransi insurance kesehatan yang pastinya udah gampang banget kita dapetin dan lebih fleksibel. Hai Sobat YOLO, terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia menyaksikan konten-konten kita di Tip Tip. Jangan lupa subscribe kita di Tip Tip ya. Caranya gampang, tinggal buka tuh akun YOLO. Udah ketemu akun YOLO di Tip Tip? Udah? Abis itu cari halaman profil, abis itu klik tombol subscribe. Podcast YOLO juga bisa didengarkan di Spotify dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di Instagram dan juga TikTok dengan akunnya adalah @YOLO Podcast ID.